Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Alifa Naila Alfarafisya dengan NIM 2313403131. Baik, seperti biasa di sini saya akan mengulas kembali apa saja yang sudah kami lakukan pada pertemuan ke-13 kemarin dalam pada mata kuliah public speaking yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai kelas, kita membaca doa terlebih dahulu. Kemudian setelah membaca doa, dilanjut dengan absensi. Setelah absensi, dilanjut dengan menampilkan 3 speaker kita. Yang pertama itu ada Rani Wulandari. Rani Wulandari membahas mengenai bullying. Kemudian yang kedua itu ada Dede Fitriani. Nah, Dede Fitriani menjelaskan mengenai insecure. Dan yang ketiga itu ada Rival Saifuddin yang membahas mengenai FOMO. Nah, setelah 3 public speaker kita maju, dilanjut dengan presentasi kelompok yang dibawakan oleh kelompok 3. Nah, kelompok 3 kemarin membahas mengenai perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi serta praktik menyusun pesan atau bahasa motivasi atau persuasi. Nah, yang pertama itu ada pengertian ceramah. Pengertian ceramah adalah penyampaian ajaran, informasi atau nasihat secara lisan kepada orang banyak dengan tujuan memberikan pemahaman dan pengaruh tertentu. Nah, ceramah dari aspek bahasa adalah penuturan atau perangan serta lisan oleh guru pendidikan agama Islam terhadap peserta didiknya di dalam kelas. Nah, kalau misalnya menurut Mahfud, Solehudin dan kawan-kawan, metode ceramah itu adalah suatu cara penyampaian bahan pembelajaran secara lisan oleh guru di depan kelas atau kelompok. Nah, kemudian selanjutnya ada pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Nah, motivasi juga merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, istilah motivasi itu berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motivasi tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis motivasi dan ceramah. Jenis-jenis motivasi itu yang pertama ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kemudian kalau ceramah itu ada persuasif, rekreatif, sama argumentasi. Nah, selanjutnya ada perbedaan ceramah dan motivasi. Nah, ceramah itu memberikan ilmu pengetahuan satu arah, komunikator ke komunikan. Metode penyampaian informasi satu arah biasa dilakukan di kelas atau di pengajian. Nah, kalau motivasi itu membangkitkan dorongan yang bersifat mendorong dan menggerakkan, to move gitu. Nah, dorongan psikologis disampaikan oleh motivator dengan gaya interaktif dan energik. Kemudian selanjutnya ada persamaan ceramah dan motivasi. Nah, mereka itu sama-sama disampaikan oleh pembicara di depan banyak orang atau audiens ya. Nah, sama-sama bertujuan untuk mempengaruhi pendengar baik dari sisi pemahaman maupun semangat. Nah, sama-sama juga menggunakan media lisan, kata-kata, suara atau intonasi. Terus sama-sama juga bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka maupun virtual. Nah, ceramah dan motivasi ini sama-sama disampaikan secara lisan oleh pembicara kepada audiens untuk mempengaruhi pendengar.
Nah, selanjutnya ada menyusun pesan motivasi atau persuasi. Nah, pesan persuasi adalah pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, atau meyakinkan orang lain agar mengikuti apa yang disampaikan tanpa paksaan. Tujuannya yaitu untuk membangkitkan semangat, mengubah sikap atau perilaku, mengajak melakukan hal positif dan memberikan dorongan untuk bertindak. Nah, cara menyusun pesan motivasi atau persuasi itu, yang pertama itu ada menentukan tema, yang kedua ada membuat pembukuan yang menarik, yang ketiga ada menyampaikan isi pesan, yang keempat ada memberikan ajakan, dan yang kelima itu penutup. Nah, kemarin kelompok 3 juga memberikan contoh praktek pesan motivasi, terus praktik menyusun pesan motivasi atau persuasi itu seperti apa gitu. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.